Cara daftar pinjol agar cepat di ACC, langsung cair, bahkan dapat limit besar. Sahabat finansial, kembali dengan saya Zaid di channel ZZ Real. Langsung aja ya guys ya. Cara pertama, pilih pinjol yang sudah berlisensi OJK. Artinya apa? Dia udah terdaftar resmi. Karena ini demi keamanan kalian. Dengan meminjam di OJK, kalian akan dilindungi oleh hukum dari kenakalan debt collector atau didatangi oleh debt collector. Semuanya kita ini nasabah, kalau meminjam pada aplikasi yang udah ber-OJK, itu kita dilindungi oleh hukum. Kita punya hak-hak nasabah dalam peraturan-peraturan yang udah diedarkan oleh OJK, surat OJK tahun 2022. Nah, silahkan tuh kalian baca-baca tuh. Salah satunya, debt collector tidak boleh mengintimidasi, dan juga tertulis di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang hak-hak konsumen. Di situ jelas tuh bahwasanya konsumen dilindungi, tidak boleh diintimidasi, kemudian diancam-ancam, reputasinya diturunkan atau dirusak. Nah, data-datanya disebar. Itulah kita mengapa harus meminjam pada aplikasi yang resmi. Saya udah chat tuh sama pihak OJK, aplikasi apa aja yang resmi yang terbaru saat ini. Daftar pinjol-pinjol yang udah terlisensi resmi atau legal. Tapi harus hati-hati ya, kadang ada yang ngaku legal ternyata ilegal. Makanya kalian simak apa yang akan saya baca di sini. Daftar aplikasi yang legal. Ini ada Danamas. Saya bacakan yang terkenal aja ya guys ya. Danamas, Dompet Kilat, kemudian Modalku, KTI Kilat, Kredit Pintar, Finmas, kemudian Amanah, Pinjaman Go. Lalu ada Kami, Kredit Pro, Rupiah Cepat, Indodana, Julo, kemudian Dana Rupiah, OVO Finansial, Pinjam Modal, Alami, Singa, Easy Cash, Pinjam Yuk, Finplus, Uangmi, Pinjam Duit, Batumbu. Apa Batumbu? Oh, itu nggak masuk aplikasi itu. Kredinesia, Cicil, Pinjam Gampang, Solusiku, Cairin dia masuk ya. Terus Q, Klik Kami, Dana Bagus, Kredito, ada Pundi masuk. Rentena Dana Nusantara, Dana Cita, kemudian iGrow, Dana ID. Kemudian di sini ada banyak banget ya. Donain ini nggak masuk aplikasi. Danain, Danain masuk aplikasi. Indosaku. Lalu apalagi, Bantu Saku, ada Modal sama Kita. Aku Laku, dia itu masuk perusahaan mana sih sama Pinjem? Silahkan komen ya guys ya. Watas, Asetku. Nah itulah guys daftar aplikasi-aplikasi yang saya dikasih link oleh pihak OJK. Cara yang kedua yaitu jaga skor kredit. Tidak diragukan lagi guys, skor kredit menjadi acuan para vintage atau yang punya aplikasi-aplikasi pinjam online itu. Karena di dalam Slik OJK itu udah terdaftar sangat detail riwayat kita pinjam dan riwayat pembayaran kita setiap bulan. Seperti punya saya ini. Bisa kalian lihat, ini adalah Slik OJK saya ngeceknya di aplikasi ini. Kalian kalau pingin tutorialnya biar di approve gratis, silahkan tonton YouTube yang tadi saya berikan ya guys ya. Nah di sini kita bisa lihat nih, kalau saya lancar. Kalau saya ngajuin OJK lagi otomatis guys, otomatis pasti diterima, atau berapa juta pun pasti akan turun karena lancar. Emang ada hutang 20 juta dari berbagai jenis ya guys ya. Aduh. Nah ini ada 20 juta, salah satunya dari Shopee, Pinjam, Paylater gitu. Tapi saya bisa membayar rutin setiap bulan, itu nilai plus sih. Makanya kalau saya pinjam lagi buat kebutuhan mendesak itu bisa. Tapi ini jangan dibiasain guys. Kalau bisa kalian terbebas dari hutang pinjol. Ini saran saya. Semoga aja teman-teman ngerti lah ya gimana kalau terjerat pinjol. Kalau kalian misalnya nggak tahu cara cek Slik OJK-nya, kalian bisa tonton video saya sebelumnya atau cari di pencarian YouTube cara cek Slik OJK di HP ZZ Real. Nah nanti ketemu tuh guys. Tips yang ketiga yaitu siapkan dokumen-dokumen yang lengkap seperti KTP. Kalau bisa slip gaji, itu penting tuh. Kalau ada lagi lebih nilai plus itu ada NPWP. Dan pastikan dokumen itu jelas, nggak bekas banjir, pokoknya masih jelas. Ketika kalian foto juga jelas, nggak blur. Itu juga menjadi pertimbangan kalian mendaftar
mendaftar pinjol langsung di ACC. Slip gaji mempengaruhi nominal atau limit di pinjol kalian. Kalau slip gajinya misalnya per bulannya 10 juta, bisa jadi kalian dikasih limit 50 juta. Tapi ada aplikasi yang gampang memberikan limit besar, misalnya Kredivo tuh. Terus ada Kami, itu termasuk dia ngasih limit besar. Aku laku dia nggak terlalu sih, kadang 3 juta, tapi tergantung. Aku lakukan ada banyak tuh tabel-tabel peminjamannya, ada dana cicil, ada KTA dan lain sebagainya. Nomor 4, pastikan kalian memiliki penghasilan stabil. Ya, kalian boleh ngaku-ngaku nggak sih? Tapi saya nggak pernah masukin slip gaji, guys. Pokoknya kita tulis aja gaji kita per bulan berapa tuh. Kalian mau bohong terserah ya. Ini saya nggak ngajarin. Tapi biasanya kedeteksi sih pemasukan rekening kalian. Dan meskipun sekarang gaji saya nggak sebesar dulu misalnya, tetap aja saya nulisnya seperti gaji dulu. Toh masih aman-aman aja ternyata ya. Saya bohongin gitu ya. Tips kelima supaya cepat di ACC saat daftar pinjol adalah jangan ajukan pendaftaran pinjol di banyak aplikasi. Wah, jangan kayak gitu ya. Maksudnya kalau mau ngajuin di banyak aplikasi itu jangan waktu berdekatan gitu, guys. Misalnya kalian kasih jarak lah gitu kan, berapa hari, seminggu, 2 minggu, atau 5 hari lah. Habis itu daftar lagi pinjol yang lainnya. Kalau kalian langsung diborong sehari daftar semuanya pinjol, wah ini ada anomali nih, keanehan-keanehan yang terdeteksi karena mereka ini kadang satu perusahaan, guys. Satu perusahaan memiliki banyak aplikasi. Terus tips yang keenam, ini mungkin penting banget ya. Jangan sampai kalian tipu dalam menulis dokumen. Nomor telepon harus aktif. Nama jangan tipu. Jangan sampai nih nama kalian sama nama rekening bank kok beda. Ini juga mempengaruhi kalian di ACC atau enggak di pihak pinjol. Juga nomor NIK KTP-nya juga. Tapi ada sih aplikasi yang kalau kita foto KTP, nomor NIK dan data semuanya otomatis tercatat di kolom pendaftaran. Itu ada. Tips ketujuh yang terakhir, jangan masukin data orang. Wah ini kacau nih. Walaupun orang itu setuju, guys ya, itu namanya kalian membodohi. Bayangin kalau kalian kabur terus orang-orang itu yang dikejar. Ya ini saran aja lah, jangan pakai data orang lah, guys ya. Senakal-nakalnya kalian jangan main-main soal pinjol, ini bahaya, guys. Kasian kalau misalnya kalian telat bayar, galbay, telbay, telat bayar, gagal bayar, macet, maka yang kena kredit skornya atau penurunan skor kredit itu teman kalian. Kalau teman kalian misalnya mau mendaftar di perusahaan, kan dicek juga tuh selik OJK-nya. Kasihan kalau nggak diterima, ada riwayat terlambat gitu kan ya. Yaudah itu aja teman-teman tips-tips saya ini. Semoga kalian senang dengan informasi yang saya berikan dan bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ZZ dan bye.